kita pengen ngebahas tentang Cheaper by the Dozer. Ya, Cheaper by the Dozer ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang mempunyai mimpi yang sangat besar, bersama. Kita mulai dari ibu dan bapaknya. Ibunya ini adalah Zoe, dan juga ayahnya ini namanya Paul. Mereka ini sudah mempunyai anak masing-masing sebelum menikah. Paul ini adalah seorang chef yang bisa dibilang mempunyai mimpi yang sangat besar dan mempunyai satu restoran yang kecil-kecilan gitu, rumah makan sarapan seperti waffle dan segala macam gitu ya. Dan si Paul ini bertemu dengan istrinya pada saat dia masih menjadi pelayan. Istrinya pun sudah pernah menikah sebelumnya yang gagal karena istrinya merasa suami lamanya ini sangatlah sibuk sebagai seorang selebgram dan sebagai seorang PT atau personal trainer gitu ya, yang sibuk dengan endorse-endorsannya, dan dia memutuskan untuk bercerai. Sebenarnya tidak ada apa-apa pada saat hubungan mereka berjalan, dan yang susah di keluarga ini adalah mereka harus mempersatukan dua keluarga yang tadinya tidak mengenal satu sama lain menjadi satu keluarga yang utuh, satu keluarga yang bisa dibilang menjadi keluarga yang sempurna. Mereka pun mempunyai anak sendiri, 2 kali mengandung gitu ya, 2 kali punya anak, dan semuanya itu kembar. Jadi total anak mereka itu banyak banget gitu ya. Cheaper by the Dozen ini menceritakan keluarga ini sebenarnya mempunyai mimpi yang sama, mempunyai mimpi yang besar. Jadi Paul ini yang merupakan home cook chef atau chef rumahan gitu ya, mempunyai mimpi untuk produk yang dibuat sendiri. Sebagai seorang chef rumahan itu bisa dikenal secara luas, produk saus yang bisa dipakai untuk sarapan katanya, makan malam, dan juga lunch secara langsung gitu ya, dan cocok dipakai untuk siap makanan apa aja. Film ini menceritakan tentang usaha mereka, tapi setiap satu usaha tercapai ada juga sebuah masalah yang menanti mereka, seperti misalnya ketika mereka sudah mempunyai satu keluarga yang perfect gitu ya, satu keluarga yang bisa dibilang satu keluarga ini udah kompak lah, artinya walaupun mereka di dalam satu keluarga yang berbeda dijadikan satu gitu ya, artinya karena bapak ibunya ini menikah gitu, mereka sudah mempunyai kekompakan yang benar-benar kompak. Sebenarnya gini guys, si Paul ini masih terus mengejar mimpinya sebagai seorang chef rumahan yang punya mimpi mempunyai restoran mewah tersendiri. Akhirnya ada satu perusahaan yang tertarik dengan idenya tersebut dan ingin bekerja sama dengan si Paul ini. Tapi masalah kembali datang gitu ya, Ingat bahwa istrinya ini mempunyai trauma atau mempunyai masalah terhadap pembagian waktu dalam keluarga. Itu yang membuat dia berpisah sama suami pertamanya gitu ya. Paul ini juga menjadi sibuk ketika harus
melancarkan atau membuat project ini goal dalam arti project ini diterima atau project ini dimulai secara luas ya, bisa dijual secara luas. Udah goal dengan satu perjanjian. Sebenarnya Paul ini ditawarkan oleh perjanjian yang lebih menggiurkan lagi, lebih bisa dibilang lebih menguntungkan, tapi istrinya ini awalnya tidak setuju karena dengan Paul mengambil tawaran itu berarti rencana-rencana yang dia sudah susun gitu ya, mempunyai resiko bahwa rencana itu bisa gagal karena kesibukan Paul. Dan ingat, istrinya itu berpisah sama suami lamanya karena kesibukan juga. Tapi karena istrinya ini tahu bahwa Paul mempunyai mimpi yang besar, jadi dia dukung dan berhasil lagi. Tapi ada masalah lagi di keluarga ini, tidak pernah berhenti masalah gitu ya. Ada masalah lagi, yaitu ketika dia harus beradaptasi dari orang biasa ke konglomerat yang harus beradaptasi dengan kemewahan gitu ya, dengan cara hidup sultan gitu ya. Itu pun menjadi sebuah masalah ketika kita ngomongin soal anak-anaknya yang sudah mulai ngerasa bosan karena hidupnya harus terdata. Sementara anak-anaknya ini sebelumnya adalah anak-anak yang hidup secara bebas gitu ya. Ya, masalah tidak berhenti sampai di situ, tapi gini guys, tapi keluarga ini tetap berusaha untuk menjadi keluarga yang bisa dibilang menjadi keluarga yang perfect gitu, menjadi keluarga yang sempurna bagi anak-anaknya walaupun masalah terus terjadi. Kadang gini guys, mimpi itu bisa menghancurkan hubungan antar keluarga. Tidak hanya ngomongin keluarga di sini aja, tapi kita ngomongin secara luas. Keluarga itu atau mimpi itu mungkin bisa kita kejar gitu ya, tapi ada resikonya nih. Begitu kita kejar dan terlalu fokus sama mimpi kita, keluarga kita juga bisa hancur. Artinya secara kita bisa menghalalkan segala cara agar kita bisa tidak kehilangan sama mimpi kita tersebut yang kita sudah kita capai. Seperti sebenarnya Paul ini melakukan hal yang benar, tapi dia mengorbankan keluarganya gitu ya, dengan melupakan banyak hal karena tergiur dengan satu tawaran yang emang menggiurkan. Terus ada juga keluarga yang menghancurkan mimpi dari keluarganya itu sendiri. Itu pun menghancurkan sebuah kelompok kekeluargaan yang bisa dibilang harusnya bisa menjadi seorang yang mendukung tapi malah tidak mendukung. Mungkin keluarga kita tahu bahwa aku tahu yang terbaik untukmu, tapi kita lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Jadi aku pelajari dari series ini sih bahwa kekompakan satu keluarga itu harus dipertahankan, atau kadang sesuatu hal yang besar yang menurut kita besar seperti mimpi kita atau ya seperti mimpi yang ditolak sama keluarga itu bisa menghancurkan cinta yang ada.
yang kita punya untuk keluarga kita gitu ya. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye guys.